Hasilnya berhasil John Bosir. Hari ini kita akan bahas riddle nomor 14 sampai 20. 6 riddle kita bahas sekaligus. Ya, karena emang riddle-nya soal cerita, jadi seru-seruan aja. Ya, tapi sebelum itu gue mau minum Monster Energy dulu, bros. Ini Monster Juice Monster, bukan Monster Energy. Energy Juice. Ini yang tipe yang kayak mirip-mirip film Coco ya. Ada gini-gini, ini kayak Mexican tradition gitu. Oke, kita buka dulu. But like what Mama used to say, better be praying before we drinking. Like always now, Bismillah. Rasa mangga ya. Oke, kita udah minumnya. Sekarang kita bikin video. Ya, gua mau lihat di channel karena kita ada 6 riddle. Cerita tentang sebuah cerita perjalanan tentang seorang cewek yang bernama Salju, dan dia seorang mahasiswi kedokteran baru ya. Oke. Dari John Boss riddle nomor 14. Hai, kenalkan aku seorang wanita berumur 18 tahun. Aku ingin jadi dokter dari aku kecil. Kayaknya keren aja ya, nolongin orang terus. Banyak yang manggil dok, terus jadi terkenal. Hehe. Semoga aja jadi dokter gampang ya. Sekarang aku udah diterima di kedokteran negeri nih. Doain aku ya semuanya. Love you all. Oh ya, kalian bisa tebak nggak aku seorang yang lebih suka belajar atau main sama temen? Di sini pertanyaannya, kalian bisa tebak dia orang yang lebih suka belajar apa main sama temen? Artinya kita lihat dulu wataknya apa ya. Mungkin dia suka dua-duanya, iya. Tapi ada yang dia lebih sukai, ya kan? Bukan berarti dia nggak suka belajar, atau bukan berarti dia nggak suka main sama temen. Itu maksudnya. Nah, di sini kita wataknya adalah dia pengen jadi dokter. Tapi untuk apa? Karena keren. Nolongin orang terus banyak manggil dok. Terus dia terkenal. Orang pengen terkenal watak apa? Sanguine. Oke? Orang berwatak sanguine. Jadi kemungkinan dia ada watak sanguine-nya. Kan kita baca lagi, jangan terjebak. Sekarang semoga aja jadi dokter gampang ya. Dia juga bilang gitu. Orang sanguine yang semoga gampang ya gitu. Artinya cenderungnya kemana? Sanguine cholera atau sanguine plague? Sanguine plague. Ingin sesuatu yang gampang ya. Sekarang aku udah diterima nih di kedokteran negeri. Doain aku ya semuanya. Love you all. Nah, dia artinya emang kecenderungannya di sanguine ya. Dan kalau ditanya dia lebih suka bermain atau belajar, yang pasti bermain. Jadi jawabannya di sini adalah dia seorang yang lebih suka bermain sama temennya ya. Banyak banget yang benar dan kalian udah jago banget jawabnya. Ada juga yang jawab lebih suka belajar sambil bermain. Bagus juga jawabannya, tapi di sini suruh pilih salah satu di antara itu ya, bukan bikin jawaban sendiri. Oke, John Boss riddle nomor 15. Hai semuanya, ini aku yang kemarin. Thanks ya udah bilang aku lebih suka belajar. Aku harap aku jadi lebih rajin belajar. Itu sindiran untuk orang-orang yang salah. Karena orang saya kadang-kadang kayak pengen dibilang sesuatu yang dia nggak punya gitu kan. Semua watak kayak gitu ya. Nah, akhirnya dia bilang walaupun ternyata aku lebih suka main. Nah, artinya ini udah ada jawabannya tapi belum ada pembahasannya tadi ya. Aku baru selesai praktikum anatomi dan pretesku dapat nilai jelek karena semalam aku bukannya belajar malah ngumpul sama teman-teman. Maafin ya, kalian pasti kesel deh. Tapi kalian bisa tebak nggak ya watak aku apa? Gak ada hadiahnya ya, tapi nanti aku peluk kalian deh kalau bener. Nah, di sini untuk menegaskan bahwa dia watak pragmatis yang physical touch. Jadi maksudnya di sini dia orang sanguine plague atau plague sanguine. Jadi kalau kalian tebak antara dua itu udah oke gitu. Tapi kalau mau kalian lihat lagi, emang dia banyakkan sanguine-nya karena ya dari cara dia menyampaikan sesuatu dan cara dia bercerita ya. Tapi boleh yang masih jawab plague sanguine oke, karena kita lihat di John Boss riddle selanjutnya ya. Di sini sebetulnya adalah kasih lihat kalau dia emang sanguine, tapi dia juga ada pragmatisnya karena yang bener dikasih pelukan, bukan hadiah gitu ya. John Boss riddle nomor 16. Wah maaf ya, saking senengnya ketemu kalian aku lupa ngenalin diri. Namaku Salju. Orang sanguine tuh biasa udah ngobrol panjang, lupa ngenalin diri gitu ya. Kalian tahu nggak pas aku lagi ngetik ini, aku berbatasan sama teman seangkatanku. Dia cewek, dia juga kayak aku tapi matanya tajam banget kayak orang marah. Nah, di sini menunjukkan kalau emang dia benar sanguine pragmatis karena ada observasinya, dia ngeliatin orang gitu ya. Tapi di sini dia bilang dia ketemu temen cewek yang matanya tajam dan suaranya tegas karena dia dengar cewek itu ngomong dan matanya tajam. Nah, di sini ditanya kira-kira kalian tahu gak sih kenapa dia bisa punya mata yang tajam kayak gitu? Ya itu maksudnya jawaban dimana ini orang koleris gitu.
temennya dia orang koleris. Dari mana? Tajam dan outspoken. Pasti dia wataknya extrovert gitu, ya. Di sini kalau kalian jawabnya kole melo, kole sanguin, sanguin kole, itu masih oke, ya. Karena di sini emang belum banyak yang ini. Tapi sebenarnya kalau ditanya ini kan, kenapa sih dia bisa punya mata yang tajam kayak gitu? Sebenarnya alasannya adalah ya bisa aja dia punya watak extrovert, ya. Lebih detail lagi, lebih rinci lagi, dia punya watak koleris gitu. Itu yang sebenarnya yang benar jawabannya, ya. Dan banyak banget yang benar, dan ini gampang banget. Makanya kita sekarang langsung ke John Box nomor 17, cerita yang agak panjang. Nah, oh begitu toh kenapa mata dia tajam sekali. Hehe, aku mau coba jadi teman dia. Gedebuk, tiba-tiba si salju jatuh. Aduh, aku jatuh karena kepleset, sakit banget. Tiba-tiba dibantuin. Lo nggak apa-apa? Luka nggak? Sini gue bantuin. Udah, jangan nangis, cup-cup. Kayak gitulah kurang lebih ya katanya temennya. Nah, dan si salju kaget, ternyata yang bantuin itu adalah temen dia, cewek bermata tajam itu. Ternyata dia baik banget walaupun bermata tajam. Makanya salju bilang, thank you ya udah bantuin kita seangkatan ya. Nama lo siapa? Akhirnya dia bilang, nama gue Rachel. Ingat ya, Rachel bukan Ragil. Iya, sama anak baru kan. Gue mau balik ke kosan dulu ya. Gue lupa tas gue ketinggalan. Gue ke kampus gak bawa apa-apa ternyata. Dan dia pun berlari sehabis menolongku. Tiba-tiba dia balik lagi ke arahku. Titip dong nih buku catatanku, soalnya aku mau lari ke kosan, thank you. Kalau dia orangnya koleris, ya karena dia berani, to the point, main tinggal aja. Tapi kalau dia koleris melankolis, biasanya dia nggak akan segampang ini percaya sama orang kan. Nah di sini tuh sebenarnya dia tanya, ternyata dia baik dan ramah loh teman-teman. Jadi lega, kirain dia galak dan dingin karena matanya tajam. Artinya orang ini nggak galak dan dingin dari personanya aja. Ternyata bisa ya orang yang matanya galak ketemu orang baru langsung friendly gitu. Hehe, kok bisa sih? Di sini salju nanya kok bisa sih? Sebenarnya jawabannya yang tepat adalah karena dia orang koleris sanguin, walaupun dia galak, tapi ya ketemu orang baru bisa langsung yang hey gitu, yang kayak gitu karena ada sanguinnya. Kalau kole melo nggak mungkin awal-awal langsung gini. Kalaupun dia hey, tapi nggak akan dong dia ngasih bukunya, mempercayakan benda berharganya, catatannya, ya kan. Di situ pola pikir dan pola permainannya, bro. Yap. Baru kenal orang, kole melo nggak akan langsung kayak gitu. Tapi kole sanguin bisa kayak gitu, ya. Cenderung lebih banyak kayak gitu orang kole sanguin. Jadi di sini alasannya kenapa? Karena si Rachel adalah orang koleris sanguinis. Di sini jadinya kalian udah dapet watak Rachel koleris sanguinis dan wataknya si salju sanguin pragmatis. Kalian catat, karena ini akan jadi perjalanan kalian panjang tentang dua orang ini gitu, ya. Nah sekarang kita lanjut ke John Box nomor 18. Karena kita udah tahu kedua wataknya akan lebih mudah untuk jawab riddle selanjutnya, ya. Aduh, gimana ini? Buku catatan Ragil tumpahan kopi. Ini gara-gara salah satu temanku yang di kelas banyak gaya dan so asik. Terus dia nyenggol kopiku dan numpahin catatan Ragil. Duh, dia datang lagi. Kira dia bakal bilang apa ya? Aku dia takut. Ya, temen yang nyenggol ini orang sanguin ya. Banyak gaya. Dan di sini kalian aku kasih opsi. Ragil kira-kira dengan watak koleris sanguin bakal bilang apa pertama kali lihat bukunya tumpah? A. Kenapa catatanku bisa kena kopi? Atau B. Siapa yang numpahin kopi ke catatanku? Kalau A, kata-kata kenapa biasanya dipakai sama orang melankolis. Dan B, kata-kata siapa biasanya dipakai orang sanguin. Ingat, koleris apa, sanguin siapa, pragmatis bagaimana, dan melankolis kenapa atau mengapa, ya. Jadi di sini kalau mau di antara dua ini, jawaban yang lebih tepat adalah jawaban B. Siapa yang numpahin kopi ke catatanku? Karena Rachel orang koleris sanguinis. Jadi bukan karena koleris ya, karena sanguinis ya. Karena ini ada cuma dua opsi, ya. Nah, mudah ya, itu ya, gampang penjelasannya. Sekarang nomor 19. Ternyata pas datang, Rachel maaf buku kamu ketumpahan kopi, sambil memperlihatkan bukunya yang basah banget karena ketumpahan kopi. Jawaban Rachel mahal, lebih simpel lagi. Yaudah, gak apa-apa, taruh aja situ, thank you ya. Nah, terus si salju nanya, duh apa yang harus aku lakuin nih teman-teman? Ada 3 opsi lagi. Nah, ini sebenarnya opsi kira-kira Rachel lebih appreciate kalau si salju ngapain ke dia. A, duh maaf ya sekali lagi, kalau baik banget sih gak marah. B, gue keringin dulu ya bukunya, nanti gue anterin kalau udah kering. C, gue taruh sini ya, sorry banget loh. Karena Rachel koleris sanguin, ya, sebenarnya di antara 3 ini nggak ada jawaban yang salah, tapi ada yang paling tepat. A itu untuk orang sanguin. Kalau baik banget sih orang sanguin yang bukunya ini kayak santai, gue emang baik aja gitu. Dan kalau B tuh koleris banget, gue keringin dulu ya bukunya, nanti gue anterin kalau udah kering. Nah orang koleris seneng tuh, oh iya siap, atur pokoknya. C itu to the point, ya udah kalau emang disuruh gitu sih tuh nggak usah ini. Jadi sebenarnya 3 ini kan ada jawaban yang salah, tapi cari yang paling tepat. Karena dia koleris sanguinis
Dahulukan kolerisnya, karena Rachel orang koleris sanguinis, oke? Nah, jadi jawabannya kalau di antara A, B, C adalah B. Banyak yang benar, yang salah pun punya alasan yang benar, tapi kita cari apa yang paling tepat. Ya, ini kayak soal PPKN pokoknya. Ya. Nah, sekarang yang terakhir John Box Leader nomor 20. Di sini langsung ceritain Salju. Akhirnya selesai juga kuliah hari ini. Aku juga terus Salju bilang, aku mau lihat di bawah lagi ada pameran organisasi mahasiswa. Nah, saat menuju ke bawah, si Salju ngeliat seorang senior lewat. Wah, tampan banget. Wajahnya sangat baik dan senyuman hangat. Gitu. Tapi kenapa ya aku gak tertarik? Dan pertanyaannya, kenapa Salju tidak tertarik dengan senior yang tampan itu? Banyak yang jawabnya benar. Jawabannya adalah karena seniornya punya watak yang sama Salju. Salju sanguine plague, kemungkinan senior ini kalau nggak plague sanguine plague. Kenapa? Ya, walaupun tampan, wajahnya dia sangat baik, senyumannya hangat. Ya, senyumannya hangat biasanya di plague atau di sanguine. Wajahnya sangat baik biasanya di plague. Ya, nah, dia nggak tertarik karena sama-sama plague sanguine plague. Mungkin Salju lebih suka cowok yang melo-kole gitu atau kole-melo gitu. Itu jawabannya. Jadi sampai sadar kita udah tahu. Kalaupun ntar senior ini muncul lagi, kita tahu wataknya senior antara sanguine plague sama plague sanguine. Gitu, bros. Jadi thank you for watching. Itu pembahasannya 6 riddle. Thank you for watching amat, bros. Mungkin akan terus ke soal cerita kayak gini karena gue pengen buat sebuah cerita buat kalian tentang ya hayalan yang ada di otaknya. Karena gue orang yang lagi santai, free, dan nggak punya apa-apa sekarang, jadi santai aja. Alright, bros, let's go.